Gimana udah dia nyolatin ya udah agak gituan. Ini enggak tanggung jawab. Paling nggak dia nyolatin. Nyolatin banyak gitu. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa juanjihi wa ansarihi wa junudihi susat zaina wa karomara suhanani Senala Senala Senpanti Mata Zahra Sekadi Jilani Ngodari Syafi An-Nafi Maliki Hambani An-Nawi Rabbi Jamil Bukana Hadisin Wal Qura Wal Mufasirin Bima Syari Kelam Lila Magharibi Hasena Wajir Rahman Wisa Pakai Kada Muhammad Wali Ba'li Wiyasuri Wapura Jemain Sumaila Arwahi Walidina Mahatina Wajadadina Masyahina Wajamil Muslimina Muslimatan Allah Yagafirulah Allahumma yarhamni darajati fil jannah wa yambauna bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman apa biulum bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. 164 ya. Babun sholatul ma'zuri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yusallil maridu qa'iman in istata'a fa illam yastati shalla qa'idan fa illam yastati fa ala janbihil ayman mustaqbilal qiblati fa illam yastati fa mustalqiyan rijlahu mimma ayalil qiblata wa illam yastati ayyasjuda au ma'a wa ja'ala sujudahu akhfada min ruku'ihi wa sa'ala rajulun faqala ya Rasulullah kaifa usalli fi safinati qala salli fiha qa'iman illa anta khafal gharaqa
wa kanati sahabatu radhiyallahu anhum yusalluna qa'iman fi safinati ya ummu ba'duhum ba'da wa kana Anasun radhiyallahu anhu yusalli fi safinati jalisan madamat tasiru wa yusalli qa'iman idza hubisa anisairi wa qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yusalli qa'idan qultu ya Rasulullah haddasta annaka qulta salatul rajuli qa'idan nisfu salati wa qala alaihi salatu wassalam ajal walakin lastu ka ahadin minkum wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahisu li sahibil bawasiri ayyusalliya jalisan wa ala junubin wa ada Rasulullah sallallahu maridan para'a yusalli ala wisadatin ta'akhazaha paroma biha wa akhazar rajulu maudan liyusalliya alaihi wa akhazahu paroma bihi summa qala salli alal ardi ini stata'da wa illa fa'uma'a ima'an waj'al sujudaka ahfadu min ruku'ika. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masuk kepada masalah sholat orang yang uzur ya, yang punya penyakit ya, uzur gitu ya. Nah, di sini kita kan babun sholatul ma'zuri ya, sholat orang yang uzur nih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah SAW bersabda, yusallil maridu qaiman ya, kata Rasulullah hendaklah salat orang yang sakit ya qaiman diri ini stato'a, kalau dia sanggup ya, kalau sanggup dia sakit, kalau sanggup diri gitu kata Nabi kita ini stato'a. Wa illam yastati, kalau enggak sanggup tuh sholat qaidan, salatlah duduk gitu ya, yang sakit kalau bisa sanggup diri, kalau nggak sanggup diri duduk gitu. Wa illam yastati, kalau nggak sanggup duduk, fa'ala janbihil aiman, maka sholatlah dia tuh atas lambung kanan ya, miring ya, tidurnya miring lambung kanan. Nah gitu, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat gitu. Fa'in lam yastati, kalau berbaring juga enggak sanggup gitu, pamustalqiyan, maka celentang gitu ya. Nah, rijlahu, kedua kakinya kecelentang ya gitu, mimma yalil kiblah, kedua kakinya itu menghadap kiblat gitu ya. Kalau kita sini ke sono ya paling sono, kakinya gini gitu ya. Nah, gitu ya, palengetan sono gitu ya. Nah, ya menghadap kiblat tuh. Fa'ilam yastati, kalau dia enggak sanggup ayas juda, enggak sanggup sujud gitu, enggak bisa sujud, au ma'a isyarat gitu ya. Kan bayangin kan duduk apa tuh, duduk atau diri atau berbaring kan enggak bisa sujud. Nah ya, kalau berbaring mau sujud bangun dulu ya, gitu ya, duduk lah bersujud gitu ya. Nah itu ya, au ma'a ya isyarat. Nah, waja'ala sujudahu akbada min ruku'ihi, dia jadikan sujudnya itu lebih rendah daripada ya rukuknya. Jadi ruku, kalau kita duduk kan ruku kan gitu ya. Nah ya, nah kalau sujud ya entuk apalagi ini gitu kan, ya sujud lebih rendah dari ruku gitu ya. Nah gitu, tuh Rasulullah ajarin ya cara sholat orang yang uzur ya, yang kena penyakit. Wasa'ala rajulun, maka bertanya seseorang ya, sahabat nanya kepada Rasulullah ya, faqala, kata orang itu, ya Rasulullah ya, kaifa usolli fi sapinati, ya Rasulullah bagaimana kalau saya sholatnya di kapal air
Itu ya, kepala air nih kan goyang ombak tuh, ya gubrak gitu. Nah gimana tuh ya? Saya sholat di kapal air, paknya, pakola kata Rasulullah, sholli fiha qaiman. Sholatlah kamu di kapal air tuh diri. Nah illa kecuali intaqaful gharaq antaqafal gharaqa, kecuali kalau kamu takut kelem ya, takut tenggelam gitu. Nah kalau takut tenggelam ya duduk berbaring gitu ya. Nah ya kalau masih bisa tuh diri kecuali kamu takut jadi ya jatuh tuh ya tenggelam. Nah gitu ya duduk. Wa kanati sahabatu radhiyallahu anhum yusalluna qa'iman ya qiyaman, dan adalah para sahabat radhiyallahu an mereka itu salat diri fisapinati di kapal air ya gitu ya umu ba'duhum ba'da, mengimamin sebagian ya kepada sebagiannya tuh, artinya berjamaah mereka ya di kapal air tuh gitu ya. Nah wa kana Anasun radhiyallahu anhu yusolli fi sapinati jalisan, dan adalah Anas bin Malik radhiyallahu an dia sholat di kapal air itu duduk madamat tasiru, selagi kapal itu berjalan ya, selagi kapal itu jalan dia duduk si Anas nih. Nah, wa yusalli qaiman, kan dia sholat tuh di kapal tuh diri, iza aku bisa anisairi, apabila tertahan dari berjalan. Artinya kalau tuh kapal diem dia diri wayangnya, kalau kapal jalan dia duduk gitu ya. Itu Anas bin Malik gitu ya. Nah, wa kana Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an bilang, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yusalli qa'idan. Kata Ibnu Umar, saya datang kepada Rasulullah sallam, saya dapatin Rasulullah lagi sholat duduk gitu. Kata Ibnu Umar nih ya gitu ya, saya datang ke Rasulullah lagi sholat tuh, sholatnya duduk. Fakultu, saya bilang, ya Rasulullah, hai Rasulullah, hadasta annaka kulta, ya engkau telah ceritakan ya bahwasanya ya engkau katakan sholatul rajuli qaidan nisfu sholati, sholatnya seseorang duduk itu separuh dari sholatnya diri ya. Itu sholatnya duduk itu nilainya separuh ya dengan diri. Kata tanya Ibnu Umar, Rasulullah dilihat Rasulullah lagi sholatnya duduk, ditanya ya Rasulullah engkau ya telah mengatakan bahwa sholatnya orang itu duduk separuh daripada sholat diri gitu. Nah, faqala alaihi salatu wassalam, maka jawab Rasulullah SAW, ajal, betul gitu. Walakin kata Rasulullah, lastu ka ahadin minkum, akan tetapi saya enggak seperti kamu. Ya, kalau kita kan bayang duduk diri ya lebih banyak pahalanya, duduk separuh. Nah, kalau Rasulullah diri duduk sama aja, itu beda gitu. Ya, Nabi kata lastu ka ahadin, ya kayak ini enggak seperti kamu gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahisu, ya Rasulullah memberikan keringanan li sahibil bawasiri, kepada orang yang sakit beser ya, bawasir ya. Nah, apa tuh kasih keringanan, ayyusalli ya jalisan ala janbihi gitu. Dan Nabi berikan keringanan kepada orang yang sakit bawasir, yaitu sholat duduk atau juga berbaring gitu ya. Karena kalau orang yang sakit bawasir itu kan ya netes kencingnya aja diri ya, kalau duduk kan mungkin ya ketahan gitu ya. Nah, Nabi suruh duduk lah ya kalau yang ya salasil baul tuh ya beser. Nah, itu ya duduk ya. Nah, atau juga berbaring ya supaya ya keluar kencingnya keringanan gitu ya. Nah, itu Rasulullah kasih keringanan seperti itu. Nah, gitu ya.
Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maridan. Rasulullah menjenguk seorang yang sakit. Faraahu, maka Nabi lihat yang sakit itu yusolli ala wisadatin, di salatnya di atas bantal. Fa'aqazaha, maka Nabi ambil tuh bantalnya, paroma biha, Nabi lemparin tuh bantal. Ya, jadi di sujudnya di atas bantal gitu ya. Nah, gitu ya, disakit gitu. Nah, dia disujud di atas bantal gitu. Wa akhazar rajulu dan liyusalliya alaihi, maka menjadikan seseorang itu kayu untuk dia sholat di atas kayu itu. Fa akhazahu, maka Nabi ambil tuh kayu itu, paroma bihi ya, bihi, maka Nabi ya lemparin tuh ya. Nah, ya, Nabi lemparin kayunya ya, dia sujud di atas kayu gitu ya. So maka kemudian Nabi bilang, sholli alal ardi, ya sholatlah kamu, artinya sujudlah kamu di tanah gitu ya. Jadi sujud jangan pakai diganjel sama ya, kayak bantal, kayak kayu gitu, langsung sujud di tanah gitu ya. Nah, langsung ya, jangan taruhin bantal gitu ya. Nah, ya, nah, taruh tuh kayu. Nah, Nabi buang tuh katanya. Nah, dia Nabi kata sholli alal ardi ini statok. Nah, ya kalau kamu mampu, wa illa fa'uma'a, ya kalau nggak sanggup tuh isyarat aja. Ya, jangan pakaiin bantal. Mungkin kan ada juga kan yang itu taruh bantal nih, duduk gitu. Ya, duduk ini sembahyang itu. Ya, ruku, ya Allah, nuanamida. Nah, kirain sujud, disujud kayak bantal, bantalnya dipegangin atau bantal ditaruh di pahanya gitu. Ya. Nah, itu yang Nabi nggak kasih. Ya, Nabi ambil bantalnya, Nabi lemparin. Ya, gitu. Sujud sono. Nah, kalau nggak bisa, ya isyarat itu tundukin aja gitu, ya. Tuh. Ya, ya, ini jangan pakai taruhin bantal, nanti duduk begini kan. Nah, ya rukuk gitu kan bisa dan nih, ya gitu. Nah, rukuk Allahu Akbar gitu, ya, sami Allah dan hamidah. Nah, kan habis itu kan nggak ini dipegang bantal gitu, ya, kan sujud itu, Nabi nggak kasih gitu, ya. Nah, ya, nah kalau bisa tuh, lah, sujud, nah di tanah. Kalau nggak bisa, ya isyarat, ya gitu, ya. Wa imanan waj'al sujudaka akhfada, jadikanlah sujud kamu lebih rendah ya gitu, min ruku'ika, dari ruku kamu gitu ya. Kalau sujudnya tinggian, nah rukunya tinggian, sujudnya rendahan gitu ya, syarat itu. Wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha ya tasjudu alal wisadati min lamadin, ya, dan adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha dia sujud di atas bantal karena sakit mata gitu. Wakana wiha, ya, dan dia itu ya di atas bantal itu seperti itu. Wakana Adi bin Hatim, dan adalah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yusalli, dia salat fi maradihi, dalam keadaan sakitnya si Adine, wayas judu, dan disujud ala jidarin fil masjidi, yaitu di tembok yang ada di masjid itu ya. Nah, ya, tembok di mungkin nih di depan gitu. Nah, dia kan sakit tuh, dia duduk. Nah, ya, jadi dia gitu. Nah, sujudnya digentukin inian gitu ya. Bikin tembok katanya di masjid. Irtifa'uhu qadara zira'in, yang tingginya ya sekedar 1 zira' gitu ya. Nah, waqalu ya li Ibni Abbasin, mereka bilang ke Ibnu Abbas, lamma nazalal ma' bi ainaihi, tatkala keluar air dari kedua matanya, shalla mustalqiyan, dia itu salatnya terlentang sab'ata ayamin, selama 7 hari. Wa nahnu nudawika, dan kami mengobatinnya. Waqala ara'aitum in kanal ajalu qabla zalika,
ya bagaimana kasih tahu saya jika nih ajal saya katanya datang sebelum itu, artinya sebelum baik tuh ya. Wa taqaddama fi syuruti sholati sholatul fardiyah ala rahilah, ya telah terdahulu sunut penjelasannya syarat-syarat sholat, yaitu sholat wajib di atas kendaraan ya, bil imai fi matorin wal wahli, yaitu dengan ya isyarat dalam keadaan hujan dan belok gitu ya. Nah ya, jadi kan kalau belok hujan kan nggak bisa sujud, masih sujud gitu ya. Nah ya isyarat gitu ya. Nah ya, nah itulah ya sholatnya buat orang yang sakit ya. Jadi Nabi kasih petunjuk tuh, kalau sakit kalau bisa diri ya diri, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring ya. Nah, atas lambung kanan nggak bisa ya celentang gitu. Nah sujudnya gimana? Kalau bisa sujud ya sujud, ruku nggak bisa, nah isyarat itu tuh ya, tuh sholat ya buat orang yang dalam keadaan ya daruratnya, dalam keadaan uzur gitu ya. Nah artinya jadi sujud nggak perlu dipakein apa tuh dalam keadaan darurat begitu pakai bantal ya kayak kayu ya kan gitu ya, dudukin gitu ya. Nah isyarat aja gitu. Nah bisa tuh ya sholat. Babun sholatul musafiri ya, ini bab menjelaskan tentang sholat musafir ya, perjalanan ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW dia bersabda, sapiru tasihu watagnimu gitu ya. Kata Rasulullah SAW nih ya, ini hadis ya, Rasulullah bilang ya, sapiru musafirlah kamu, pergi sit gitu ya. Nah, ngapa tuh Nabi suruh gitu? Tasihu, kamu bakal jadi sehat. Jalan aja rahmat, rumah aja jadi. Kalau di rumah aja jadi sakit. Pegel ngapa? Kalau jalan kan ilah enak ya. Pikiran enak gitu. Mas tuh yang musafir mulu dari rumahnya. Nah, pulang kampung jalan lagi enak kan Mas ya. Gitu. Di bos apa capek di sini dipulang. Di sini balik lagi. Itu sehat tuh Nabi kata musafir sehat. Ya, jangan di rumah aja. Lihatin air banjir. Jangan jalan tuh Nabi yang bilang tuh ya, nggak percaya sama Nabi. Yakin Nabi bilang tuh ya gitu ya, sapiru tasihu. Nabi kata musafir sehat kamu, kalau musafir lah kan enak kau jalan ya, biar kata nggak punya duit juga kan. Jalan gitu ya. Nah tuh ya. Nah terus lagi watak nimu ya, kalau kamu musafir kamu sehat dan dapat keuntungan ya, entah keuntungan dunia, keuntungan apa akhirat kan. Kalau itu musafir kan ya, Allah suruh siru fil ardi pan zuru ya gitu ya, Allah suruh tuh siru fil ardi tuh ya, jalan di muka bumi ya, arti pergi itu ya. Nah ya panzuru, liatin jalan kan dapat jadi apa tuh ya, nguatin iman kita, sehat apa semua kan gitu ya. Ini Nabi bilang dalam hadis yang lain lagi tuh majaril ma ya yusfis sudur ya, kita pergi tuh ngelihat air yang ngalir-ngalir, nah itu jadi penyakit hati kita tuh yang unek-unek apa hilang ke bawah sama air gitu ya. Naik jono jalan gitu tuh yusfis sudur ya, anak apa nazratun ilal hadra ya yakwil basar ya gitu, ngelihat yang hijau-hijau ya. Nah itu jadi kuatin mata gitu ya. Jangan yang merah sih, yang hijau, ya. Yang hijau 20.000. Yang merah kan cepet, jadi pusing. Yang 20.000 aja, hijau. Nagunan, iya, kan itu banyak pohonan sono. Iya, tuh ya, jalan segar gitu ya, tasihu tuh ya.
jadi segar. Ya, kalau di rumah aja kan empat ya, rumah aja empat itu, nah jalan dah ya, gitu ya, tuh ya anjuran Nabi nih suruh sapiru tasihu wata genamu ya, sapir kamu sehat dan kamu dapat keuntungan itu. Nah Allah dalam Al-Quran ya siru fil ardi pan zuru gitu, Allah suruh dalam Al-Quran tuh siru fil ardi jalan kamu itu ya, nah di bumi, nah terus lagi panzuru lihat ya itu ya. Kalau kita musafir kan ibadat kita ibadatnya ibadat mata tafakur, bukan ibadat itu ya, ya pergi musafir bawa Quran, baca Quran aja nah di masjid gitu ya, ya nggak gunain tempatnya gitu ya. Kalau musafir di mobil dan liatin dulu no itu, bukan di jalan tuh lihat puhunan jalan puhunannya jalan, mobilnya jalan lihat tuh ya, yang hijau ngapuk itu kan ya, Kecibodas mana tuh gunung, nah gitu kan, enakan lihat tuh gitu ya, terus siru ya, lihat yang hijau-hijau matanya jadi kuat ya, ada air ngalir di kalenan kan, duduk aja kan enak jadinya lega tuh ya. Ini yang Allah bilang tuh gitu, siru fil ardi fanzuru, perhatiin tuh ya, yatin apain gitu ya, nah jadi kuat ya, akidah kita makin kuat ini tambah karena kita lihat tuh ya ciptaan Allah ya, yang Allah ya ciptain tuh ya, alam ya, puhunan apa semua tuh, nah itu Allah ciptakan tuh yang macam-macam begini kan gitu tuh ya. Nah itu kan jadi apa tuh ya, nguatin keyakinan dan iman kita gitu tuh ya. Itu disuruh ya sama Allah tuh lihat sana jalan gitu itu ya. Nah Rasulullah bilang begini tuh supaya sehat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza arada ahadukum safaran fal yusallim ala ikhwanihi fa innahum yazidunahu bi du'aihim illa ya du'aihi khairan gitu ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ya ingin ya salah seorang kamu tuh musafir, kalau kamu pengen musafir fal yusallim ya, hendaklah kamu beri salam ala ikhwanihi kepada teman-teman kamu gitu ya. Kita mau pergi nih ya, nah ya kita ketemuin teman-teman kita salam gitu ya. Kenapa? Fa innahum yaziduna bidu'aihim, karena mereka itu bakal ya ditambahin dengan doa mereka ila du'aihi, kepada doanya dia tuh ya, khairan kebaikan gitu ya. Jadi kalau kita salam tuh temuin teman-teman, nah mau pergi, nah itu jadi tambah kebaikan ya buat kita dan juga buat mereka ya, dengan doa-doa dia kan gitu. Kalau kita bilang gua mau pergi nih gitu ya, kan gitu aja besok pergi kan ziarah ya Bu. Doain ya. Iya doain gitu. Kan jadi gituan kan ya. Nah, jadi tambah tuh kebaikannya. Tuh ya, dapat kebaikan, dapat jalan ya. Aku musafir gitu ya. Allah suruhin ya ibadah, bukannya apa gitu ya. Karena musafir itu kan ada yang mubah, ada yang wajib kan gitu ya, yang sunnah gitu ya. Nah, ya, musafir yang wajib dong pergi haji yang wajib ono kan, atau kita punya nazar ya gitu ya, ziarah tuh kemana, nah wajib kita pergi yang gitu. Nah kalau enggak supaya dapat keberkahan apa gitu, nah pergi ya ziarah ya, yang jadi sunnah ya, ziarah pada aulia Allah tuh ya, biar kata mereka tuh udah mati, itu termasuk ya suatu perbuatan yang gitu ya. Nah ya menambahkan ke ya keberkahan kita ya, sunnah hukumnya ya, para aulia tuh ya, kita jadi dapat ya doa para aulia tuh itu sunnah ya. Nah ada juga yang mubah ya, yang mubah tuh ya kita buat santai-santai, safir santai nih ya gitu ya, buat apa tuh refreshing
Nah gitu ya, jalan. Nah itu kan mubah, jalan sono, jalan sini gitu ya. Sing gitu ya. Ini para ulama-ulama kita dulu ya, kalau sore itu pada jalan, pada apa tuh ya, pada olahraga lah. Ya gitu ya, kayak Imam Zakaria Ansori ya, Imam Syafi'i ya, kalau udah sore, karena kalau udah sore itu ya nggak bagus tuh ibadat yang pakai baca-baca ya, yang pakai ngelihat gini gitu. Kalau udah sore ya gitu nggak kurang bagus. Nah jadi ya mereka gunakan tuh berjalan sono gitu ya, mana. Nah kalau dulu kan mereka tuh Imam Zakaria kan di Mesir, nah di jalan di sungai Mesir kan ya, sungai Nil, jalan. Imam Syafi'i jalan mutar mana gitu. Hah? Nah, iya pinggir kali ya. Pinggir kali ngeliatin nih ya. Itu kan sapu-sapunya udah kagak. Kalau masih jadikan sapu-sapu cakep juga. Di warna nimbul dia itu ya. Ada hiburan ya. Nah, jalan dah ya ke tempat-tempat yang ya yang sejuk-sejuk gitu ya, buat nyejukin hati kita gitu ya. Oh ya. Nah, tuh ya. Nah, buat kebaikan tuh gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, idza safartum falya'umukum aqra'ukum, apabila kamu musafir hendaklah mengimamin kamu orang yang bagus bacaannya itu. Aqra'ukum tuh ya, yang paling tahu gitu. Wa in kana ya, wa in kana asgharukum ya gitu, sekalipun dia lebih muda dari kamu ya, biarlah dia tuh yang buat ngimamin gitu. Wa iza ammakum fahuwa amirukum, apabila dia ngimamin kamu maka dia itu adalah pimpinan kamu gitu ya. Jadi ya nah, ya kalau kita musafir tuh kalau banyak, nah itu ya nah, gitu ya kan, musafir suruh sunatnya bertiga, jangan derek ya. Kalau musafir derek ya nah, nggak ketahuan arahnya dah ya, nih ayam kemana tahu dah, nih aneng itu nggak dikasih, jangan derek, nggak boleh. Berdua makro ya, kau berdua musafir, kenapa bisa kongkolingkong itu kalau berdua kan. Nah kalau tiga enggak dah ya, nggak bisa ya, tiga itu ya. Umpama kita bertiga nih nggak sembahyang, lu jangan ngomong-ngomong ya, kan nggak bisa ya gitu ya, gitu ya. Nah kalau berdua kan bisa itu nggak sembahyang dia gitu ya, nah gitu kan. Nah dibilang udah gitu jangan ngomong-ngomong dah gitu ya, kalau ditanya gitu. Nah kan bisa masih kerja berdua, ini makruh masih. Nah kalau bertiga ya udah susah gitu ya, yang satu kata yang satu gitu ya, itu ya. Hanya Nabi kata lantas jami'a ummati alat dolalah, umalku nggak bakal berkumpul dalam ya kesesatan gitu ya. Nah ya kalau kita sendiri nggak dikasih tuh haram ya, musafir sendiri jalan nggak ketahuan ya. Kalau mati di jalanan ya, siapa yang bawa ya, lagi nggak ada alamatnya gitu ya. Ya nah, tuh ya. Nah ya, jadi tuh ya, jadi kalau musafir tuh paling dikit 3 orang itu ya. Nah kan nanti kalau 3 orang kan ada pimpinan, atau siapa nih pimpinannya yang buat kita ikutin apa kata dia gitu tuh ya. Nabi bilang gitu, fa iza ammakum fa huwa amirukum, apabila dingimamin kamu maka dialah ya jadi pimpinan kamu kita ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru fi safari taratan wa yatimu ukhra wa yasumu taratan wa yubtiru ukhra. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ya salam tuh yaksuru fi safar, Nabi itu mengkosor salatnya dalam musafir ya, dalam musafir Nabi kosor salatnya. Nah ya, wa yatimu ukhra, dan sewaktu-waktu tarotan wa yatimu, dan yang sewaktu-waktu Nabi tamam
ya enggak apa tuh, enggak kosor, ya dijamak, ya jamak tapi tamam, ya jamak kosor, gitu kan, ada kosor jamak, ada kosor ada jamak aja, kan gitu ya. Nah boleh dalam sholat, dalam musafir tuh gitu, ya boleh kita kosor, gitu, boleh jamak, boleh kosor aja, enggak jamak boleh. Ya bayan zuhur 2 rakaat aja udah, nggak kayak asar, ntar asar ya, nah 2 rakaat lagi itu namanya kosor aja kan. Nah itu kosor jamak, ya dikosor zuhur 2, asar 2 itu kosor jamak, atau jamak aja ya gitu kan, ya zuhur jam 4, asarnya 4, nah itu jamak namanya ya. Nah boleh takdim, boleh takhir gitu ya, itu dalam musafir tuh gitu ya. Nah ya tinggal pilih dah kita mau yang mana gitu ya. Nah wayatimu tuh ukhra wayasumu tarotan wayubtiru ukhra, sewaktu-waktu Nabi puasa dalam musafir ya, sewaktu-waktu Nabi enggak puasa gitu ya. Nah ya sewaktu-waktu Nabi lagi musafir nih, Nabi puasa. Nah sewaktu-waktu Nabi enggak puasa ya, wa in kuntum maridon au ala safarin kan gitu ya, faidatun min ayamin ukhar ya. Nah boleh enggak puasa tuh. Nah tapi Nabi sewaktu-waktu Nabi puasa ya, sewaktu-waktu enggak. Wa kana aksaru ahwalihi sallallahu alaihi wasallam al-qasru wal fitru, dan kebanyakan keadaan Nabi dalam musafir itu qasar dan berbuka, enggak puasa. Tuh yang banyaknya Nabi gitu kalau dalam musafir. Nah Nabi enggak ya, apa tuh ya, Nabi qasar dan Nabi enggak puasa gitu. Wa yaqulu, Nabi bilang hazihi shadaqatun tasaddaqallahu ta'ala biha alaikum fakwilu shadaqatahu fa innallaha yuhibbu ayyu'tiya rukhsatan kama yuhibbu ayyu'ta azimahu ya, ruhasahu gitu ya. Nabi bilang hazihi shadaqatun, inilah qasar do ya, sedekah ya, merupakan sedekah. Tasaddaqallahu ta'ala biha alaikum, Allah bersedekah kepada kamu tuh ya gitu. Nah kita di dalam musafir, nah ya dikasihkan keringanan tuh untuk qasar jamak. Nah itu adalah merupakan sedekahnya Allah, atau dalam hadis hadiahnya Allah. Tuh Allah kasih kita hadiah, faqbalu hadiyatahu faqbalu sadaqatahu, terima Allah sedekah sama kita, Allah hadiahin kepada kita, masa ditolak? Terima ya, Allah kasih. Kalau kamu musafir jangan ya, jangan puasa. Kalau kamu musafir jangan kamu sholat itu ada waktunya ya, hendaklah di jamak atau di qasar kan gitu. Fa iza darabtum fil ardi faksuru ya, itu apabila kamu berjalan di muka bumi ya, hendaklah kamu qasar. Itu tuh hadiah dari Allah, kata Nabi. Fakwilu shadaqatahu, terimalah sedekahnya Allah tuh. Fa innallaha yuhibbu, karena sungguhnya Allah suka ayyu'ta rukhsahu ya, dikerjakan tuh, Allah senang dikerjakan ya rukhsahnya, kama yuhibbu ayyu'ta azaimahu, sama seperti Allah juga senang tuh dikerjakan azimahnya ya gitu ya. Kalau rusak keringanan, kalau azimat tuh ya, satu lawanan dari rusak ya, itu yang keras gitu ya. Nah itu ya, jadi Allah suka ya. Jadi suatu waktu kita nggak musafir, nggak apa, kerjain azimahnya gitu ya. Nah, jangan nggak musafir, nggak apa, nggak puasa kan gitu ya. Kerjain nggak musafir, nah puasa itu namanya kerjain azimah yang berat. Nah ya, nah lagi musafir, nah jangan puasa nih, lagi musafir puasa gitu ya. Nah itu balik gitu ya. Nah lagi musafir qasar ya gitu ya, qasar jamak kan gitu ya. Nah lagi nggak musafir ya, jangan dijamak gitu ya. Nah itu ya, itu rukhsah namanya ya, ada rukhsah, ada azimah.
Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain kata Nabi, kama yukrahu ayyu'ta maksiyatahu, sebagaimana Allah juga enggak benci untuk dikerjakan kemaksiatannya. Ya, jadi larangan Allah kita kerjain, Allah benci ya kepada kita nih gitu ya. Nah, itu ya. Jadi Allah suka tuh ya dikerjakan tuh ya rukshohnya. Nah ya, wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha ya bilang, man shalla arba'an fahasanun wa man shalla rak'ataini fahasanun, innallaha la yu'adzibukum ala ziyadati walakin yu'adzibukum ala nuqsani. Gitu ya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anhu ya gitu ya, bilang radhiyallahu man shalla arba'an fahasanun ya, kata Siti Aisyah, siapa orang yang sholat 4 rakaat itu bagus ya, zuhur, asar, isya kan 4 rakaat itu kata Siti Aisyah bagus ya. Wa man shalla rakaatain fahasanun, siapa yang sholat 2 rakaat juga bagus gitu ya. Innallaha la yu'adzibukum, sungguhnya Allah tidak akan seksa kamu ala ziyadati ya, atas ya melebihkannya, walakin yu'adzibukum ala nuqsani, akan tetapi Allah bakal seksa kalau dia kurangin gitu ya. Jadi kalau kita sholat tuh seharusnya kan di musafir kan 2 rakaat, nah sekarang kita sholat 4, ini nggak apa-apa bagus gitu, Allah nggak akan seksa kita disuruh 2 lu 4 gitu kan, nggak. Nah yang nggak boleh tuh ngurangin gitu ya. Nah udah 2 dikurangin lagi gitu ya. Nah tuh ya, nah gitu kata Siti Aisyah tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru fi safari baina Makkah wal Madinah, dan adalah Rasulullah SAW itu mengqashar salatnya, yaitu dalam musafir perjalanan antara Makkah dan Madinah. Wah ini jauh emang jalannya, ke Madinah tuh 500 kilo ya. Nah gitu ya, 500 kilo gitu ya, itu perjalanan jauh emang ya, ke Madinah tuh ya. Nah gitu ya, dulu 12 jam itu ya. Nah ya, Jakarta Tasik lah tuh kan ya. Semarang ya, iya. Nah itu 500 kilo gitu ya. Nah itu ya, nah itu ya. Nah Nabi itu ya, nah malang musafir jauh gitu ya. Nah itu ya, maka Madinah. Nah ma'a amni la yukhafu illallah ya, la yakhafu illallah, serta dalam keadaan aman ya, tidak ada yang dikhawatirkan kecuali Allah katanya. Nah artinya jauh. Maka na yusolli rakaatain, dan adalah Rasulullah itu dalam musafirnya sholat 2 rakaat ya, qashar. Wa su'ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma faqila, maka ditanya ya Ibnu Umar radhiyallahu an, katakan inna najidu salatal khaufi wa salatal hadari fil Qur'ani wala najidu ya salatas safari. Gitu kata, ada orang tanya nih kepada Ibnu Umar, sungguhnya kami dapatin di dalam Al-Qur'an ada salatul khauf dan salat hadar ya, bukan musafir ya, fil Quran wala najidu salatus safari, kami nggak dapetin salat safar nih, salat musafir di Quran. Apa jawab Ibnu Umar? Aqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya bena ahi, wahai saudaraku, anak saudaraku, innallaha ba'asa ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah utus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na'lamu syai'an, tidaklah kita tahu sesuatu, wa inna naf'alu kama ra'ainahu yaf'alu,
naf'alu gitu, sungguhnya kita berbuat seperti apa yang Muhammad Rasulullah berbuat. Nabi kalau dalam musafir Nabi ya, nah itu Nabi sholat tuh safar gitu ya, itu jawabnya Ibnu Umar. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, su'ila Ibnu Umar radhiyallahu an salati safar. Ya, Sayyidina Ibnu Umar ditanya tentang salat safar. Faqala, kata Ibnu Umar, raq'atani tamamun min ghairi qasrin. Salat safar itu 2 rakaat adalah tamam, sempurna ya, min ghairi qasrin ya, enggak dikosor gitu ya. Memang salat safar gitu ya. Jadi sholat safar itu ya sholat ya 2 rakaat gitu ya. Nah, tuh kata Ibnu Umar tuh ya, tamam ya. Wa innamal qasru sholatul mukhafatu ya. Hanya saja yang dikatakan qasar yaitu sholat yang dikhawatirkan gitu ya. Nah, ya yang tahu ya, tahu sholat ya mukhafafah. Ya, kila wama sholatul mukhafatu, apa ansu sholat mukhafah? Qala yusallil imanu bita ipatin rakatan summa yaji'uha ulai ila makanin haula wa yajibuha ulai wa yajibuha ula ila makanin haulai yusalli bihim rakatan fayakunu lil imami rakaatani gitu ya. Nah, yang dikatakan sholat tuh mukhafah ya gitu, sholat yang dikhawatirkan tuh yaitu sholatnya imam dengan satu kelompok 1 rakaat, kemudian datanglah ya 1 kelompok ya, mereka tuh ila makanin haula, kepada tempat yang mereka ada tuh, wayaji haula, datang yang mereka ila makanin, ke tempat haulai yang mereka tuh kerjakan. Fayasal libihim rakaatan, mereka itu sholat bersama imam 1 rakaat. Fayakunu lil imami rakaatani, maka jadilah buat imam itu 2 rakaat. Ini sholat itu nih, sholatil khauf ya, dalam apa tuh, dalam peperangan. Kalau dalam peperangan kan gitu ya, jadi dibagi 2 kelompok gitu. Jadi yang kelompok pertama bayang sama imam. Nah, begitu udah 1 rakaat tuh imam, nah mereka kerjain dah tuh ya sendiri ya, tambahin. Nah, begitu nah ini mereka salam, nah mereka mundur tuh kan, udah salam kan. Nah, yang belakang nih, yang belon maju. Nah, ngikutin tadi sama imam kan gitu ya. Nah, ya jadi yang belakangan tuh ngikut sama imam. Nah, ntar habis itu nah mereka salam, mereka balik lagi ke kelompok. Itu sholatul khauf namanya gitu ya, dalam peperangan gitu ya. Gitu ya. Nah ya, mereka itu rakaat nih gitu ya, lil imam. Walikul lita ipatin rakaatan, bagi setiap kelompok itu 1 rakaat ya, sembahyang sama imam. Wafi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, kila Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, ditanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, qaulullah azza wajal, yaitu firman Allah taala, wa iza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun ya antak suruh minas salah gitu ya. Ibnu Umar ditanya tuh firman Allah ya, fa iza darabtum fil ardi, apabila kamu berjalan di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak dosa pada kamu ya antak suruh tuh untuk mengqasar. Al ayat panahnu aminuna, kami percaya dengan ayat ini, la naqabu ya, yang ya tidak ada rasa takut. Apa naksiru, apakah kami qasar? Tadi kan Allah bilang faiza darabtum bil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas salati ya. Nah, faiza amintum, tuh kata Allah, apabila kamu udah merasa aman kan gitu ya. Nah, ya ayat sono naksiru. Faqala, kata Ibnu Umar, wahai hakka ya, celaka kamu. Wa aqadzahu dajaratan ya, kamu jadikan ini suatu kejutan.
amaka nalaka fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun, ya, uswatun hasanatun. Bukankah ya buat kamu pada Rasulullah SAW itu adalah suatu contoh yang baik. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya dengar Rasulullah SAW ya yanha anis salati fi safari, yaitu Rasulullah SAW saya melarang dari salat fi safari, salat musafir, illa rakaatain, kecuali 2 rakaat. Jadi Rasulullah tuh ya larang tuh salat dalam musafir lebih dari 2 rakaat gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu kata hadis Ibnu Umar tuh. Wa qala Abdullah ibni Malik, berkata Abdullah bin Malik radhiyallahu an, shalaitu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, saya salat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an, faraaituhu yajma'ul maghriba salasan wal isya'a rakaatain. Ya, saya salat tuh bersama Umar bin Khattab, dia itu menjamak maghrib 3 rakaat, ya, isya 2 rakaat gitu ya. Karena kalau 4 dibagi 2 kan jadi 2. Nah kalau 3 bagi 2 1,5, berhenti di mana? Gitu ya. Nah, hanya di kalau maghrib tetap nggak dikosor gitu ya. Nah gitu ya. Nah, wakana Utsman radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu an bilang, la yaksuru salata illa man kana sakisan aw hadarahu aduun. Ya, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, jangan kamu kosor tu salat kecuali jika ada pada kamu tuh rasa takut, rasa khawatir, aw hadarahu aduun, atau datang kepada kamu musuh gitu ya. Nah itu kata Sayyidina Utsman, kalau enggak ya jangan dikosor gitu. Wa amma man yakhruju litijaratin aw jibayatin fala yaksuru. Adapun orang yang keluar dari rumahnya untuk dagang aw jibayatin ya, atau untuk menjaga tuh ya gitu ya, satpam dah gitu ya, fala yaksuru, maka dia itu jangan kosor katanya, kata Sayyidina ya Abdullah bin Umar tuh ya gitu ya. Nah, Utsman ya, Sayyidina Utsman bilang tuh. Nah, wa kadzalika kana Abdullah bin Mas'udin yaqulu, begitu juga Abdullah bin Mas'ud bilang, la taksuru illa fi hajjin, jangan kamu kosor tu salat kecuali untuk haji, au jihadin, atau untuk perang. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha ya, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an, iza kharajat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia keluar bersama Rasulullah sallam bisar parin dalam musafir, tatimu wa tasumu, maka ya Siti Aisyah itu sembahyangnya tamam ya, sempurna, wa tasumu, dan dia puasa gitu ya. Itu Siti Aisyah bilang, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru wa yuftiru, sedangkan Rasulullah itu kosor dan ya enggak puasa berbuka. Rasulullah kosor. Nah ya Siti Aisyah tamam bayangnya ya. Nah Rasulullah enggak puasa, Siti puasa ya, boleh aja gitu ya. Wala yu'ibu zalika alaih, Nabi enggak celak katanya begitu ya, terserah ya. Jadi kita dalam musafir ya, mau tamam boleh, mau kosor boleh, mau puasa boleh, enggak puasa boleh gitu ya. Nah itu ya. Nah, warubama qala laha, kemudian sewaktu-waktu Nabi bilang kepada Siti Aisyah fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu yang lain, kata Nabi, ahsan tiya Aisyah, bagus kamu hai Aisyah gitu ya. Nah gitu ya. Jadi itu ini hadis takriri namanya gitu. Hadis takriri itu artinya dikerjakan tuh oleh sahabat ya, Nabi enggak larang
itu ya. Jadi itu Siti Aisyah sendiri kan istrinya ya kan di sahabat gitu ya. Jadi Rasulullah tuh dalam musafir di Qasar dia nggak puasa ya yang ikut tuh Siti Aisyah puasa dan tamam gitu ya. Nah itu ya. Jadi dalam musafir itu boleh tamam ya, boleh ya yang puasa. Nah itu namanya hadis mana? Nah itu ya yang dikerjakan oleh Siti Aisyah. Itu hadis takriri namanya ya. Nah gitu ya. Nah ya gitu. Wa kana Umar bin Mas'ud wa kana Amr bin Mas'ud radhiyallahu an wa kana Umar wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma yaqulani. Keduanya bilang sholatu safari rakaatani ya, kata Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud, salat safar itu 2 rakaat. Wa sholatul jum'ati rakaataini, salat Jumat juga 2, tamamun itu tamam ya kalau Jumat, min ghairi qasrin, bukannya qasar. Itu Jumat itu bukan qasar dari zuhur, bukan, emang Jumat itu salatnya 2 rakaat tamam gitu ya. Nah ala lisani ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman sholaha fi safari arba'an, siapa orang yang sholat dalam musafirnya tuh 4 rakaat ya ada ya, hendaknya dia ulang katanya. Tuh menurut ya Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud gitu ya. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sholatul safari rakaatani min man khalafa kafarah ya, kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain ya, kata Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud, salat safar itu 2 rakaat ya, yang namanya salat musafir itu 2 rakaat. Man khalafa kafarah, siapa yang menyalahi nggak ngikutin Nabi ya, itu berarti dia kafir gitu tuh ya, kata Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Umar. Wa kana Rasulullah sallam iza kharaja ila safarin yaksuru, adalah Rasulullah apabila keluar untuk musafir Nabi mengqasar ya. Wa iza faraqal Madinah, apabila Nabi udah keluar dari kota Madinah ya, batas sur namanya ya, batas lingkaran ya, batas wilayah itu. Nabi apabila keluar dari Madinah, nah Nabi qasar tuh. Wa kana Anas radhiyallahu an yaqulu, dan Anas bin Malik radhiyallahu an bilang, sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil Madinah arba'an. Kata Anas, saya sholat bersama Rasulullah di Madinah 4 rakaat. Nah fasa faro ila Makkah, maka Nabi musafir ke Mekah. Fa sholaitu ma'ahu al-asra, maka saya ya sholat tuh bersama Rasulullah asar wizil Khulaifah ya, di satu tempat namanya Zil Khulaifah ya. Nah itu rakaatani 2 rakaat gitu ya. Jadi kata Anas, saya berikut Nabi Rasulullah tuh musafir sholat zuhur di Madinah, nah itu 4 rakaat. Nah ya Nabi nggak jamak. Nah kemudian Nabi keluar dari ya, Madinah ya. Nah kemudian udah masuk waktu asar, Nabi sholat asar gitu. Kata Anas tuh, saya bayang asar. Nah Nabi itu sholat asarnya 2 rakaat ya, karena ya qasar gitu jadinya tuh musafir, jadi nggak dijamak gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana radhiyallahu anhuma, dan adalah keduanya tuh Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud, iza su'ila an nusafatil qasri, apabila ditanya tentang jarak safarnya nih, yang boleh qasar tuh siapa jaraknya gitu. Yaqulu, dia bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam tuh iza kharaja masirata salasata
arba'ata ayamin ya au salasa parasiha, yaitu batas qasar itu Rasulullah apabila dia keluar dalam perjalanan 3 hari atau 3 parsa baru di qasar gitu ya. Nah gitu ya. Nah Sakarawi ini merupakan ada keraguan dari perawi ayat di sini. An Anasin dari Anas Malik radhiyallahu an sholat rakaataini yaitu ya Rasulullah tuh sholat 2 rakaat gitu ya. Nah ya jadi jaraknya itu kalau sampai jarak qasar boleh dikosor yaitu perjalanan yaitu 3 hari ya. Kalau kita bangsa pagi kan perjalanan ya 1 hari 1 malam ya gitu, atau 2 hari 1 hari ya, atau 2 hari gitu ya. Nah artinya itu ya pendapat ya gitu. Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yaqulu bilang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza safara ya parsahan nazala ya, apabila Rasulullah tuh musafir 1 parsa nazala Nabi turun berhenti faqasara sholata, maka Nabi mengqasar salatnya yaitu ya 1 parsa ya gitu ya, 1 parsa 1 tadi 1 ya. Nah 1 parsa tuh kalau nggak salah ya 3 mil lah begitu ya. Ya ada 1 parsa 1 warid ya 1 mil 1 warid 1 parsa kali ya gitu ya. Nah ya 1 mil ya. Nah 1 warid itu 3 mil. Nah ya, nah 1 parsa ya 3 warid gitu ya. Nah 1 mil itu ya jaraknya 1,5 kilo kalau kita itu ya 1 mil 1,5 kilo. Nah kalau 1 warid berarti 3 mil ya, nanti 4,5 kilo gitu ya. Nah ya kalau ya 1 warid, nah ya, nah kalau 1 parsa yaitu ya 3 warid yaitu ya, ini 4,5 kilo kali 3 ya 5 kali 15. Nah kalau ya 3 warid ya atau 3 parsa ya berarti berapa tuh ya. Nah ya gitu ya, kaliin tuh gitu ya. Nah ya, jadi 1 warid ya, nah 3 mil ya 4,5 kilo, udah 5 kilo. Nah ya, kalau 3 warid ya berarti ya 15 kilo ya, 15 1 parsa 3 warid ya, 1 parsa berarti 15 kilo. Nah kalau 3 parsa ya 15 kali 3 45 ya. Nah iya gitu ya. Emang ada khilaf ya jarak boleh qasar begitu ya, ada yang bilang 90 kilo ya, ada yang 80 ya itu ya. Nah ini ada yang pendek begitu ya, emang riwayatnya gitu. Ada yang ya 50 kilo tuh 60 kilo udah boleh ya qasar gitu, udah boleh jamak gitu ya. Ini khilaf gitu ya, ulama tuh tentang jarak sholat itu ya. Nah gitu ya, yang pakai ukuran jarak gitu ya. Nah itu ya radhiyallahu ya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya para parsahan nazala faqasara salata. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul ya yaksuru fi safarihi al-yaum wa yaumut tamam. Dia itu mengqasar dalam safarnya itu sehari penuh, kalau perjalanan sehari penuh. Nah gitu ya, kita jalan sehari penuh tuh jaraknya sampai mana gitu ya, sampai ke Bogor kali. Itu kalau seharian tuh jalan itu, nah gitu kan. Nah itu ya sehari tamam. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma iza su'ila an masafatil qasri, apabila ditanya jarakmu ya safar qasar, kalau qasar yaqulu dia bilang ya misluma baina Makkah wa Jeddah ya, yaitu jaraknya antara Makkah dengan Jeddah itu 60 kilo ya. Nah
ya Mekah sama Jeddah tuh. Dari Jeddah kita kalau Jeddah mau ke Mekah tuh 60 kilo. Nah kalau dari Mekah ke Madinah itu 500 gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau Mekah Madinah Jeddah Madinah Jeddah apa tuh Jeddah Mekah tuh 60 gitu ya. Wa Taif atau jadi Mekah Taif gitu ya. Au Makkata wa Aspan atau Mekah ke Aspan itu ya. Itu daerah sunat ya. Fa innal ya qalal ulama kata ulama wa zalika arba'u baradin takriban yaitu 4 barad ya lebih kurang ya. Jadi kalau tadi 30 kan ya 45 ya gitu ya. Kalau 3 barad ya 45. Nah kalau 4 barad ya tambah lagi 15 kan. Jadi berapa? 60 gitu ya. Nah itu jarak Mekah apa Jeddah dan Mekah. Jeddah dan Mekah tuh 60 kilo gitu ya. Sini kita ke Bogor ya, yang kata Bogor kan 60 tuh itu ya. Boleh ya sudah apa tuh jamak itu ke Bogor tuh jalan-jalan ke Kebun Raya ya. Nah, ya 60 kilo gitu tuh ya jarak tuh ya tuh yang batas. Nah ada lagi nanti itu hadis yang Rasulullah nggak musafir ya, nggak sakit, nggak hujan, nggak apa, Rasulullah sholat jamak tuh antara lohor sama asar, maghrib dengan isya, min ghairi safarin wala matarin wala khaufin. Nah itu ya nggak kemana-mana tuh Rasulullah ya menjamak sholat itu ya. Jadi boleh gitu ya. Nah itu ada hadis lagi nanti gitu ya. Nah ini dipakai Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau kita mau jamak boleh gitu ya, tanpa apa tuh nggak ada hajat, nggak ada apa ya, di rumah lagi pengen ya, nah ya lagi malas bayang zuhur nih, ntar aja jamaah ke asar gitu ya. Jadi nah hanya jalan ya gitu ya. Nah ini ya, jadi nggak kemana-mana tuh ya, masih boleh gitu ya menjamak ya. Cuman kalau yang begitu jamak aja, nggak kosor. Iya itu jangan dikosor, nggak kemana-mana. Iya lohor asar udah ya, akhirnya bisa gitu ya. Khususnya kali itu ya? Khususnya kali ini selalu berjamaah kali gitu. Khususnya apa tuh? Khusus yang selalu berjamaah kali itu berjamaah gitu. Ya enggak, ya siapa aja kita lagi itu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal kan kita punya hajat kayak nggak hajat gitu ya, kita mau begitu boleh aja gitu. Apalagi kita punya hajat ya, jadi panitia maulid gitu. Yang tohor kan repot banget, lagu mau mulain ngurusin ini kau sembayang dulu kan repot. Nah udah lohornya ntar ya kasar aja, asal kan udah selesai tuh ya maulid, nah baru sembayang gitu ya. Atau ada pernikahan ya, resepsi ya gitu, nanten dihias jam apa ya, jam 11 jam 10 dihias sudah ya, masa di mau uduk hilang uduknya ya hilang bedaknya. Nah udah dia dikosong apa dijamaah aja lohor ke asar kan udah istirahat tuh jam 5 jam 5 udah istirahat, udah buka dah tuh, nanti uduk kan gitu. Wah yang lohor sama asar, nanti habis masuk ke dikit maghrib kan gitu. Nah maghrib disembayang gitu bisa. Nah kalau dia nggak mau sembayang ya isya kan panjang waktunya, udah selesai gitu ya. Kalau nyampe malam ya, karena kan biasa acara resepsi nyampe jam doangan. Kalau sore nyampe ya, dari zuhur nyampe jam maghrib dah gitu doangan sekarang. Kalau dulu kan yang masih di rumah kan begitu nyambung ya, sedekahnya di rumah kan gitu ya. Jam 10 diriasin dah tuh kan lohor asar kan gitu. Ntar habis itu maghrib ke isya malam kan gitu, panjang waktunya. Oleh ya kalau Imam Ahmad bin Hambal. Hanya kalau kita musafir pergi pulang-pulang itu bayang maghrib sama isya tuh nggak usah pakai berhenti di jalanan ya, bayang aja di rumah ntar niat jamaah ya di rumah bayang maghrib sama isya kan gitu. Jadi nggak kayak berhenti di Istaria gitu nggak di Asaria gitu. Kalau situ kan mau sembahyang kan repot. Wih banyak
orang lagi gerak capek. Nah mendingan di rumah. Kalau dari rumah kan udah sampai kan, udah bisa tiduran dulu, ngopi dulu, santai kan gitu. Sampai nih jam rumah jam apa? Ya jam 7. Ya udah santai aja. Ntar jam 10 kan baru ya udah mandi dulu ngapus ya kan gitu santai. Nah kalau di Area kan dulu ya mau berhenti berebut bayang apa wuduknya berebut bayangnya berebut nggak sempurna lagi juaan ya. Nah, ya kagak enak buru-buru nih di rumah santai dah. Itu kalau kita pulang jalan-jalan tuh ya kalau waktu pakai berhenti di tengah jalanan bayang maghrib dulu bisa gitu ya udah ntar di rumah ya Imam Ahmad bin Hambal ya boleh sampai lagi kita ya mau pulang jalan-jalan ya gitu ya tenang udah gitu ya ini ada jalan itu ya. Nah ya dengan adanya mazhab-mazhab ya seperti itu kan pendapat-pendapat itu kan jadinya enak gitu kita santai aja gitu ya nggak terburu-buru ngapa gitu ya. Oh kalau nggak begitu kan keburu-buru gitu ini gitu ya. Nah akhirnya repot ini. Hah? Tadi pendapat Bali boleh ngajarin orang boleh. Ya boleh lah. Ya iya itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya pendapat mazhab. Kalau pendapat bukannya mazhab bin Hambal tuh buat kita kerjain aja gitu. Ya. Nah ini Ahmad bin Hambal kan mazhab ada dasarnya. Gitu boleh gitu. Ya kalau kita mimpin ziarah tuh bagi-bagian itu bayang tuh di jalanan. Nggak pakai jalan ntar di rumah aja. Itu. Ya. Atau juga yang pada mau berhenti jalanan biarin pada sembahyang kita ntar aja gitu. Nah kita main ya nggak mau berhenti ya ini nggak ngerti juga dah mau berhenti di Area gitu ya mau sembahyang maghrib mama mau isya ya udah lah kita sembahyang kita jalan dari makanan ya, atau ngopi gitu yang tadi rumah ya marahin berhenti dulu maghrib iya ya, udah berhenti lah disuruh berhenti ya berhenti ngapain susah-susah nah kalau disuruh berhenti ya berhenti. Nah kita sembahyang kita lo jangan sembahyang. Gue sih gue mau ngopi gitu. Kan enak segar gitu. Gue mau ngopi nyari minum gitu. Ya lalu sembahyang bayang tuh gitu. Ya, nah kita ntar gitu. Ya, jadi ya. Kita jangan ngerjain kali ya. Iya. Dulu saya pernah ngalamin di lembaga target Muhammadiyah. Orang habis sembahyang maghrib langsung dia sholat isya. Orang masih kelas nih. Ini kok bisa begitu Pak? Alasannya apa? Katanya takut lihat kita nggak bisa jamaah. Iya. Saya itu orang Muhammadiyah di pusat itu ya pusat pengajian. Alasannya begitu. Lah sampai khusus ya. Iya. Iya kalau dia agak pakai yang dapat begitu. Iya. Iya. Tadi sih aneh kan gitu kan nggak ada ituan. Nggak musafir nggak ngapa. Bisa gitu. Iya. Bayang gitu aja bayang maghrib aja situ. Iya di sana dia kerjain begitu. Iya. Asli. Kalau situ asli. Iya. Kemudian kita nggak bisa jamaah. Iya banyak cara-cara gitu ya, banyak ya masalah ituannya ya, nah, jaraknya jauhnya kan gitu mulainya apakah kita perlu tuh niat dalam bayang mesti kosron majmu'an pakai majmu'an apa kagak, kalau kagak boleh gak gitu ntar kita jamaah gitu ya, ntar aduh dapat bantu banyak yang begitu ya gitu ya kan gitu ya, nggak pakai niat majmu'an ya nggak apa-apa salih pada maghrib Allahu Akbar isya maghrib naik aja bayang isya lah kan tadi nggak kayak majmu'an emang apa gitu sih ya gitu ya boleh nggak kayak majmu'an gitu ya bulan berangkat udah sembahyang duluan boleh gitu ya banyak pokoknya kalau masalah-masalah begini banyak ya banyak modelnya ya gitu ya pendapat-pendapat imam-imam gitu ya yang nggak tahu jalan emang jadi bingung nggak tahu jalan dia tahunya jalan tol doang gitu ya mau ke Bogor tahunya jalan tol udah sono kita jalan kampung ya lu jalan sini disalahin gitu adalah enak jalan kampung kan ya adem ngapa nggak macet kan gitu ya
salahin itu gitu. Nanti nggak tahu jalan. Ya, kalau yang tahu jalan sih, oh ya enak jadinya. Gitu. Yang sini gitu. Ya kalau musafir tuh banyak apa tuh banyak pendapat dari para aulia, para ulama gitu. Itu. Ya, ini kalau jarak mungkin ini 60 kilo kan dekat baru Bogor. Gitu. Masuk Bogor kalau Haji Samsudin bawa anak-anaknya bayang jamak yuk sini, udah deket banget. Iya, bapaknya ngarahin gitu. Gitu. Ajak jalan kebun binatang sono gitu. Binatang ntar kan pulangnya jam 5. Gitu, pulangnya jam 5 kan susah ntar bayang asar. Bayang lohor dulu sini jamak. Kon binatang yang Jawa yang di rumah lo aja sudah kan gitu. Iya, diomelin. Dia tahunya jalan tol doang. Gitu. Ya, kayaknya jalan tol gitu, orang jalan sini dikatain. Ya kita kalau mau laksanakan tuh ya pendapat ulama apa ya masalah khilaf ya gitu yang bukannya ya mazhabul arba'ah tuh ya yang Hanafi Maliki gitu ya kerjanya diam-diam aja dah. Ya yang tak kayak ngomong gitu. Ya tahu sampai gitu. Gitu. Udah sembahyang saya udah ditadi gitu. Lalu kalau sembahyang udah gitu dia gue lagi mau berangkat gue sembahyang. Nah kan udah musafir. Ya iya ngapa gitu. Gitu. Ya, lagi mau berangkat udah jalan duluan emang ketahuan. Dan lohor berangkatnya ngasar. Ya, nah dari repot-repot gitu, bayang aja lohor sama. Nah, enak kan berhenti dah, gitu. Ya, kan enak ini, lu pada sembahyang, gua ngopi, ya, jalan-jalan, gitu. Ya. Enak jadinya, bisa gitu, ya. Cara jalan-jalan apa tuh masalah ya khilafiyah di dalam sholat musafir gitu, ya. Nah, itu ya. Nah ya nanti pasal iktida'ul musafir bil muqim wal muqim bil musafir gitu ya. Nah ya di salatnya safar. Yang kalau jarang dipakai emang jadi kelupaan mulu. Kerjaan yang begini kudu yang rajin jalan. Rajin jalan nah enak dia jadinya nggak kelupaan.